Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 19. Diabaikan. Hari ini adalah hari pertama Elle belajar menjadi istri yang baik untuk Leon. Sedari pagi, Elle membantu Leon yang berangkat bekerja. Lalu setelah itu menghabiskan waktunya untuk menata apartemen mereka agar terlihat rapi serta memasak. Bi bakalan pulang setengah jam lagi dan makan malam hampir siap. Sedang bocil itu menatap jam dinding yang menunjukkan hampir jam 6 sore. Elle menunggu Leon pulang di meja makan, tapi entah mengapa Leon tak kunjung pulang. Padahal Leon berjanji akan pulang jam 6. Betapa kagetnya Elle begitu terbangun karena dia ketiduran di meja makan. Ternyata sudah hampir jam 10 malam dan Leon belum juga pulang. Elle sedikit ngeri karena hanya tinggal sendiri di apartemen dan hari sudah larut malam. Bi kemana sih? Kata bocil itu dengan sedih setelah berkali-kali menelpon Leon, tapi sama sekali tak diangkat. Tiba-tiba Elle merasa sesek dan takut, sehingga dia berlari keluar apartemen menuju lobi. Bi jahat, tangis gadis kecil itu terus berlari, perasaannya sangat hancur sekali. Mengapa Leon tega mengabaikan Elle, bahkan seolah tak peduli. Ternyata Om Leon gak sayang sama Elle. Mewek gadis kecil yang sudah berdiri di lobi itu dengan pikiran yang sudah kemana-mana. Elle, panggil Glenn setelah sampai di alamat yang Elle bilang lewat telepon tadi. Elle menghapus air matanya agar terlihat baik-baik saja. Kamu abis ngapain di sini, Elle? Tanya Glenn dengan heran mengapa Elle memintanya menjemput kemari. Biasalah Glenn, survei apartemen baru gantiin Daddy. Dan apartemennya banyak banget, jadi kemalaman deh aku. Jawab Elle dengan tampang polosnya yang membuat Glenn tak curiga. Karena memang Elle sering diminta mengganti dadinya jika survei apartemen baru, karena pemahaman Elle cukup bagus, apalagi bagian interior. Kamu mau kemana Glenn? Tanya Elle melihat pakaian casual yang Glenn kenakan. Aku mau ke klub sama Alvin. Biasalah joget hilangin stres. Jawab Glenn tersenyum lebar karena mereka sudah masuk pada sesi liburan sekolah setelah ujian. Berdua doang? Tanya Elle. Ya enggak lah, sama teman-teman geng motor dong. Bahaya nanti kalau cuma pergi sama Alvin doang. Jawab Glenn. Glenn memang mencintai Alvin, tapi Glenn tak sepercaya itu pada Alvin. Oh, iya, El, aku minta tolong kamu bicara ke papa ya kalau kita pergi bareng dan aku tidur di rumah kamu. Biar mereka percaya. Senyum masam Glenn membujuk El. Bukannya papa kamu juga pergi barengan sama daddy aku ya, Glenn? Tanya El balik. Ya, justru karena itu, senyum manis tanpa gula Glenn. Enggak, aku gak mau bohong, tolak El. Ayo El, kamu ikut juga yuk El, ajak Glenn. Enggak, aku... Terputus ucapan Elle saat terlintas wajah Leon yang telah tega meninggalkannya sendiri, sampai hampir tengah malam begini. Ayo, aku ikut. Gadis kecil itu hanya ingin membalas Leon dengan pergi juga meninggalkannya. Elle mengambil ponsel Glenn, lalu dia sendiri yang minta izin setelahnya mereka pergi menuju klub. Beberapa jam kemudian, Mark, tidur di apartemenku saja, sudah terlalu larut untuk kau pulang. Ucap Leon yang tengah membuka pintu apartemen. Ya, itu lebih baik, suara Mark yang sudah teler, saking melelahkannya pekerjaan mereka sejak tadi sampai tengah malam. Baru di langkah kedua mereka masuk, sudah tercium aroma masakan yang lezat, bahkan menggugah selera. Astaga, istriku, teringat Leon langsung lari pontang-panting mencari istri kecilnya. El, kamu di mana sayang? Coba Leon saat tidak menemukan Elle dimanapun, sedang sekarang sudah tengah malam. Ya ampun, ponselku ketinggalan di kantor lagi. Frustasi Leon segera meminta Mark untuk melacak keberadaan Elle. Kau ini bagaimana bisa lupa? Kesal Mark melihat Leon. Terlalu lama tak ada wanita di hidupku, Mark, jadi aku sama sekali tak ingat. Ditambah lagi aku begitu sibuk sedari tadi. Jawab Leon.
Astaga, kemana gadis kecil itu? Pasti dia sangat takut di sini sendirian. Cuma Leon merasa bersalah pada istri kecilnya. Apa kau bisa menemukannya, Mark? Dia akan menangis ketakutan. Leon begitu cemas, menatap Mark yang tengah berfokus pada laptop sambil terus menghubungi bodyguard yang lain. Klub X. Rasanya jantung Leon mau copot mendengar istri kecilnya tengah berada di klub. Tertawa dan berjoget bersama sampai keluar keringat dan sesak yang memenuhi dada mereka. Aku benci Om Hot Glenn, teriak Elle tertawa bahagia. Tapi bersamaan dengan itu air matanya menetes. Glenn yang tengah bergoyang mengikuti musik itu terhenti. Karena walaupun suara musik begitu keras, tapi teriakan Elle jauh lebih keras dari itu. Ada apa, Elle? Tanya Glenn membawa Elle duduk ke tepi, menjauhi teman-teman mereka yang tengah bergoyang mengikuti irama musik. Aku benci Glenn. Ternyata Om Leon gak sayang aku. Bahkan dia gak peduli Glenn. Sesak Elle berteriak histeris. Ternyata setelah menjadi istri Leon, Elle baru paham. Ternyata lebih menyakitkan lagi diabaikan oleh suami sendiri daripada puluhan orang. Rasanya sakit, hancur, dan terluka. Kenapa Om Leon harus menikahinya jika pada kenyataannya Om Leon sama sekali tak peduli, apalagi menganggap Elle. Bahkan Leon sama sekali tak menjadikan Elle tempat pulang, seperti suami lainnya. Astaga Elle, Glenn langsung memeluk sahabatnya yang terlihat begitu hancur itu. Walaupun Glenn tidak tahu permasalahan Elle secara detail, tapi Glenn paham inti dari semuanya adalah Leon. Sudah Elle, ayo kita pulang saja. Ajak Glenn karena mereka kesini hanya untuk sekedar bergoyang seperti biasa, bukan untuk minum. Elle semakin sesak mendengar kata pulang, bahkan rasanya Elle tak ingin lagi pulang. Ada apa sayang? Tanya Alvin ikutan duduk melihat Elle yang menangis di pelukan Glenn. Tidak, ayo kita pulang, ajak teman-teman yang lain. Kata Glenn yang mengelus kepala Elle lembut. Enggak, aku gak mau pulang. Glenn, aku ingin bersenang-senang di sini. Tawa Elle dengan gerakan cepat meminum segelas air di atas meja. Lalu kembali berlari menuju panggung dan berjoget bersama teman-temannya untuk menghilangkan beban pikirannya. Elle, cemas Glenn akan berlari mengejar Elle, tapi tangannya langsung dipegang Alvin. Lepaskan aku. Apa yang baru saja diminum Elle? Aku cemas. Kata Glenn mengambil gelas di atas meja, tapi ternyata tidak beraroma apa-apa. Itu hanya air putih sayang. Biarkanlah Elle meluapkan segala beban perasaannya, agar dia lega, jangan terlalu mengekangnya. Jawab Alvin dengan santai, lalu mengambil lagi segelas air itu, dan memberikan pada Glenn. Minumlah, bukankah kau haus sayang? Kata Alvin dengan tatapan penuh cintanya pada Glenn. Setelah meminum air yang berasa sedikit manis itu, Glenn kembali menjemput Elle di atas panggung, dan membawanya duduk bersama Alvin dan Bima. Elle, kamu kenapa? Cemas Glenn berjalan memapah Elle yang sudah berjalan teler itu dengan segala racauannya. Satu tamparan di wajah Alvin dari Glenn. Mengapa kau tidak memberitahu kalau yang Elle minum adalah alkohol? Marah Glenn menatap Elle yang sudah tergeletak di atas sofa itu. Air itu terlalu jernih sampai Glenn sendiri tak menyadari kalau itu alkohol. Sudah sayang, mari kita nikmati saja malam ini. Ucapan serak Alvin begitu menyadari Glenn pun sudah merasakan pusing. Enggak. Teriak Glenn meminta tolong pada temannya yang lain saat Alvin mulai menyentuhnya dengan berani. Tapi sayangnya suara musik terlalu keras sehingga teman-temannya yang lain tak mendengar ucapannya. Elle, sudah lama sekali aku memendam perasaan untukmu, tapi kau seperti tak melihatku. Ucapan penuh damba Bima mulai melepas kancing baju Elle. Kuharap setelah malam ini kau tak akan pernah melupakanku. Bisik serak Bima yang berkode dengan Alvin untuk membawa Glenn dan Elle menuju kamar klub. Baru 5 menit perkelahian itu terjadi, klub itu sudah hancur beserta isinya oleh para bodyguard Leon. Alvin dan Bima hanya bisa pasrah
menerima setiap pukulan Leon dan Mark yang seperti babi buta tanpa memberi ampun. Di perjalanan pulang, Leon duduk dengan Elle di atas pangkuannya, begitupun Mark yang memeluk Glenn di atas pangkuannya. "Leon, bagaimana ini?" tanya Mark pada Leon yang duduk di sebelahnya. "Kita pulang ke apartemenku saja dulu." Suara lelah Leon yang beratap jam yang sudah hampir 1:30 pagi. Gumam Glenn semakin menyusup ke dalam pelukan Mark, mencari kehangatan. "Hai, tenanglah," lembut Mark mengelus kepala Glenn, lalu menyelimuti Glenn dengan jasnya. Leon yang duduk di sebelah Mark hanya menahan senyum sambil memeluk istri kecilnya erat. Setelah sampai, mereka duduk di sofa, masih dalam posisi yang sama. "Kau tidak bisa menidurkannya, Mark, kasihan dia," kata Leon. Apalagi Elle dan Glenn terus meracau dalam tidurnya, bahkan beberapa kali meronta-ronta. Aku tidak." Mark tak tahu kata apa yang harus diucapkan. Mark ingin menjauhkan tubuhnya dari Glenn, karena dia merasakan sesuatu yang begitu berbeda saat Glenn berada di pangkuannya. Akhirnya Mark memilih bersandar ke sofa, lalu memeluk Glenn erat, bahkan sangat rapat ke tubuhnya. "Om jahat," Elle menangis dalam tidurnya yang membuat Leon dihantam rasa bersalah. "Takut, sayang, tenanglah." Lembut Leon mengelus istri kecilnya, bahkan sedikit menggoyang tubuh Elle seperti bayi agar tenang kembali dalam tidurnya. Sekitar 1 jam kemudian Glenn terbangun. Begitu Glenn membuka mata, rasanya pusing dan mual. Muntahkan. Lembut Mark mengelus punggung Glenn. Glenn langsung menggeleng dan takut saat sadar bahwa dia tengah tidur di pangkuan Mark. Dan sekarang muntahan Glenn mengenai baju Mark. Tapi rasa mual itu begitu tak tertahankan, hingga akhirnya Glenn muntah lagi tepat mengenai dada Mark. Tak lama kemudian, Elle pun terbangun dan muntah sama seperti Glenn. Leon mengelus punggung Elle dengan pelan saat Elle terus muntah sampai tubuhnya lemas. Kepala Elle pusing, tangis Elle lalu duduk menjauh dari Leon. "Glenn." Cemas Elle ingin mendekati Glenn yang duduk di pangkuan Mark, tapi baru selangkah berjalan Elle sudah goyah karena pusing. "Elle." Leon meraih garis kecil itu ke pelukannya. "Diam, mau kemana lagi kamu, hah?" Tegas Leon. Leon memang salah, tapi istrinya telah melakukan sesuatu tanpa memikirkan konsekuensi. Elle menangis di pelukan Leon. "Percuma, Yon, mereka masih mabuk," kata Mark, hingga akhirnya mereka membawa Elle dan Glenn ke kamar mandi, lalu menyalakan shower atas. "Dingin," keluh Glenn dan Elle bersamaan saat air dingin menyiram tubuh mereka. "Dingin, Om," rengek Glenn memeluk Mark, yang juga berdiri bersamanya di bawah derasnya air shower. Elle yang kesadarannya sudah kembali itu hanya bisa melongo di pelukan Leon melihat Glenn yang sangat dekat dengan Mark itu. "Sudah sadar," perkataan Leon singkat, yang membuat Elle dan Glenn menunduk takut. Mark mematikan shower lalu mereka berempat yang sudah basah kuyup itu keluar dari kamar mandi. "Ganti baju kalian," perintah Leon pada kedua gadis kecil yang menunduk takut itu. "Ayo Glenn," kata Elle memegang tangan Glenn, lalu membawanya ke ruang ganti. "Kau sudah bisa bernafas, Mark," tanya Leon menahan tawa, beratap Mark yang tersandar ke dinding itu. Mark mengambil nafas panjang, berasa perasaannya sedang remuk redam. Bersambung.